Shalom adik-adik, apa kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati. Adik-adik yang berkati Tuhan, bersyukur pada sore yang indah ini, di hari Minggu yang penuh sukacita ini, kembali lagi kita bersama-sama untuk memuji dan membesarkan Tuhan dalam suatu ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Murai Winangun. Walaupun kita masih beribadah tempat yang berbeda-beda, adik-adik masih beribadah di rumah dan sebagian inci-inci berada di gedung gereja. Namun kita tetap selalu bersyukur bahwa Tuhan Yesus selalu ada bagi kita semua. Untuk itu kita memuji Tuhan. Adik-adik di rumah bangkit berdiri semua. Kita memuji Tuhan dengan lagu Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Kita masih tetap berdiri dan kita masih memuji Tuhan lagi dengan lagu Bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Adik-adik yang di rumah silakan duduk. Kita akan berdoa. Kita mau bercerita dengan Tuhan. Untuk itu, sikap berdoa semua dan doa ini akan dibawakan oleh Enci Esther Kairupan. Dipersilakan. Adik-adik, mari kita berdoa. Selamat sore Tuhan, selamat sore Roh Kudus, terima kasih atas cinta dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami sangat mengucap syukur banyak terima kasih kepada-Mu Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah, kami sangat bersyukur Tuhan. Tuhan, Engkau berkati buat Engkau Riko yang akan membentangkan sabda firman Tuhan pada sore hari ini. Engkau pakai dia Tuhan, agar dia berkata-kata bukan kehendaknya yang jadi, kehendak Tuhan yang boleh jadi. Tuhan, kami mau buka ibadah kami dari permulaan, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih buat Enci Esther yang sudah berdoakan. Dan adik-adik, kita akan mempersiapkan dalam cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat lagi puji dengan suatu lagu. Kita muji Tuhan dengan lagu baca kitab suci. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Penatua Engku Riko Londa. Kami persilakan. Shalom adik-adik, selamat sore semuanya. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong duduk yang rapi, duduk yang manis, ambil Alkitab karena kita akan belajar dari Alkitab. Baik, Bina Anak sekarang ini memasuki pelajaran yang ke-11, tema kehebatan Allah dengan judul katak. Dalam pelajaran ini ditekankan bahwa
betapapun anak-anak berdosa kepada Allah, Allah tetap membebaskan mereka dari musuh melalui mujizatnya. Mari sama-sama kita membaca Alkitab yang terdapat dalam Keluaran 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Sekali lagi, Keluaran pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kita baca bersama-sama. Itulah kedua katak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu. Ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu akan naik menjati engkau, membajati rakyatmu dan segala pegawai. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermuncullah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya katak-katak itu daripadaku dan daripada rakyatku, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kata Musa kepada Firaun, silakan Tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya katak-katak itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Katanya, besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka katak-katak itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena katak-katak yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga katak-katak itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkan orang-oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk sehingga tanah itu berbau busuk. Tapi ketika Firaun melihat bahwa Allah telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah bacaan kita pada sore hari ini. Kita akan membaca ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada sore hari ini terdapat di kitab Efesus 1 ayat 19a. Sekali lagi, kitab Efesus 1 ayat 19a. Sekali lagi, Efesus 1 ayat 19a berbunyi,
dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Efesus 1 ayat 19a. Ditunggu ayat hafalannya anak-anak sekolah minggu di grup WhatsApp. Adik-adik, kita akan melihat tayangan film yang telah dipersiapkan oleh kakak-kakak kita dari KPA Sinode, dan kita akan menyaksikannya bersama-sama sekarang. Pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kata Musa kepada Firaun, silakanlah tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya katak-katak itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Katanya, Besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka katak-katak itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja. lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena katak-katak yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga katak-katak itu mati lenyap dari rumah, dari halaman dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Nah adik-adik, tadi kita sudah melihat tayangan film tentang cerita Musa yang
berdoa pada Tuhan, dan Tuhan menimpakan tulah kedua bagi bangsa Mesir, yaitu katak. Adik-adik, bangsa Mesir adalah bangsa yang percaya dengan dewa-dewa. Ada banyak sekali dewa di Mesir. Bahkan Firaun sendiri merasa bahwa dia adalah seorang dewa. Maka dari itu dia sangat-sangat sombong. Adik-adik, Firaun menganggap remeh perbuatan Tuhan Allah. Memang Firaun hebat, para pejabatnya juga hebat, tukang sihirnya juga hebat. Tapi kekuatan mereka terbatas, tidak seperti Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang tidak terbatas dan tak terkalahkan. Karena itu, jangan menganggap remeh perbuatan Allah. Kamu, karena Dialah yang memberi kita makan, minum, pakaian, rumah, kekuatan, dan kesehatan. Karena itu, kita harus senantiasa bersyukur atas semua yang Tuhan berikan kepada kita. Dan hal terhebat yang Tuhan lakukan yaitu dengan kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini untuk menebus manusia dari dosa. Kematiannya di kayu salib menghapus dosa kita dan menghapus segala kesalahan kita. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari maut, mengalahkan maut, dan menunjukkan bahwa dia adalah yang paling hebat di dunia ini. Amin. Nah, adik-adik, pertanyaan untuk evaluasi silakan dijawab oleh adik-adik. Diminta bantuan pada orang tua di rumah untuk membimbing anak-anak dalam menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, sebutkan kitab, pasal, dan ayat dari bacaan kita hari ini. 2. Sebutkan judul perikopnya. 3. Bagian mana dari cerita tadi yang adik-adik suka? Yang keempat, apa yang adik-adik rasakan saat mendengarkan cerita tadi? Yang kelima, apa yang dilakukan Musa dan Harun saat menemui Firaun? Dan yang terakhir, apa yang membuat Firaun sangat sombong? Jadi ada 6 pertanyaan, silakan dijawab, dan juga ada ayat hafalan dari Efesus 1 ayat 19a. Ditunggu jawabannya, dan silakan kita akan kembali ke ibadah yang dipimpin oleh MC. Adik-adik, demikian cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Penatua Angku Riko Londa. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar itu akan menjadi tempat bagi kita di tengah kehidupan kita sebagai anak-anak sekolah minggu dan sebagai guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Angku Riko, dan sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi bersama-sama lagu Beri Syukur, Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Doa penutup akan dibawakan oleh Encik Joyce Mayampo. Silakan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan berdoa, kunci tangan semua, tutup mata, mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sore hari ini, kami boleh bersama-sama duduk di rumah, dan kami guru-guru sekolah minggu yang ada di gereja beribadah bersama, memuji membesarkan akan nama-Mu. Bapa di sorga, kami merindukan Engkau bersama-sama dengan kehidupan kami ketika kami berada di situasi pandemi seperti ini.
Karena itu Bapa di sorga, tetap beri kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami tetap menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu saja. Memberkati kami semua yang berada di rumah Tuhan, biar kiranya kasih setia-Mu menyertai kami, anak-anak sekolah minggu, ketika kami bersekolah, walaupun kami masih sekolah dari rumah, lewat daring, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, memberikan kami hikmat-Mu sehingga kami boleh bersekolah dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih untuk ibadah kami pada sore hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur, berdoa bersama, boleh memuji, membesarkan akan nama-Mu. Kami berdoa untuk Engku Riko yang telah menceritakan firman-Mu Tuhan lewat video tadi, biar kiranya Engkau memberkati dia secara luar biasa dalam melayani kami anak-anak sekolah minggu, maupun sebagai seorang penatua membimbing kami guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kehidupan Ku Riko dan keluarga kami taruh ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dan Bapa di sorga, kami juga berdoa buat Cik Susan yang pada saat ini juga boleh mengambil bagian. Tuhan juga memberkati dia dalam setiap aktivitasnya sehari-hari. Biar kiranya kasih setia-Mu menyertai kehidupannya. Bapa dalam kerajaan sorga, memberkati kami seluruh guru-guru sekolah minggu, dari kolom 1 sampai kolom 17 Tuhan, beri kami hati untuk melayani, sehingga kami boleh memuji membesarkan akan nama-Mu, lewat kehidupan kami melayani anak-anak sekolah minggu ini. Bapa dalam kerajaan sorga, ini kami semua, dan kami telah memberi persembahan, biar kiranya persembahan itu boleh dipergunakan untuk hormat dan kelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, ini doa kami, ini syukur kami, doa ini kami akan sempurnakan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Cik Susan. Terima kasih buat Encik Joyce yang sudah mendoakan kita semua. Dan adik-adik, kita akan tutup ibadah ini. Kita memuji Tuhan dengan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Bab hari ini Tuhan ajarkan syukur bagi-Mu. Adik-adik, masih ada pengumuman akan disampaikan oleh penatua. Terima kasih. Adik-adik, pengumuman bahwa minggu depan kita tetap beribadah dari rumah, meninggalkan cerita dari rumah, dan juga masih sekolah juga dari rumah. Walaupun kita sudah berada pada zona oranye, tapi adik-adik masih harus tetap tinggal di rumah. Jadi ingat, minggu depan kita bertemu lagi hari Minggu sore untuk beribadah Sekolah Minggu Jemaat Bukit Murai Winangun. Terima kasih. Demikian ibadah kita. Selamat sore. Shalom. Shalom.